Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bahir Hamzah selaku fasilitator guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati Pak Willy Andrian selaku pengajar praktek. Saya Mustafa, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang, akan mempraktekkan pra observasi, observasi dan pasca observasi supervisi akademik sebagai tugas aksi nyata modul 2.3. Kita akan mulai dengan rekan guru saya, yaitu Pak Muhammad Husnuddin SPD DR. Langsung ke pertanyaannya ya, Pak Husnuddin, sudah siap ya? Sudah siap ya. Kita akan mulai. Kita santai saja, nggak terlalu tegang. Oh ya Pak Husnuddin, ini mengajar pelajaran apa Pak Husnuddin? Matematika Pak. Matematika. Ya, matematika hari ini akan mengajar KD-nya tentang apa yang akan disajikan? Untuk KD ini terkait garis dan lurus, garis dan sudut. Garis dan sudut ya. Metode apa yang Pak Husnuddin gunakan dalam pembelajaran kali ini? Oke, untuk modelnya adalah model inquiry learning. Nanti dikolaborasi dengan metode menggunakan diskusi berbasis pertanyaan. Alasannya kenapa Pak Husnuddin pakai metode tersebut? Nah, kalau kita sebenarnya kalau model-model disarankan di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu kan berbasis student center learning gitu. Nah, ini ada salah satunya. Kalau inquiry learning ini dia tahapan atau sintaksnya lebih tertata yang membimbing siswa untuk menemukan kesimpulan yang mereka bisa membuat kesimpulan tersendiri dengan bimbingan guru. Oke, alat dan bahan atau sumber belajar kali ya yang Pak Husnuddin siapkan apa saja nih? Nah, untuk yang pertama adalah perencanaan, itu adalah analisis dari silabusnya di RPP gitu kan. RPP kita buat terlebih dahulu menggunakan model dan medianya. Yang kedua adalah kita menggunakan bahan ajarnya, saya gunakan LKPD-nya gitu kan. Nanti juga dengan perbantuan yang lainnya seperti buku siswa dan panduan guru, serta nanti dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan dan instrumen tes lainnya untuk mengukurnya. Alasan Pak Husnuddin pakai sumber belajar itu nggak pakai yang IT dan lain-lain, kenapa Pak Husnuddin? Karena kalau yang pertama adalah ini kan materinya memang tidak lebih mudah untuk kita menggali siswa untuk memahami materi ini. Nah, dari materi ini kalau IT-nya memang sudah bisa gitu kan, tapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya untuk lebih baik menggunakan bahan ajar RPP ini. Kecuali untuk materi yang lain yang bisa lebih maksimal dengan teknologi itu baru kita gunakan. Tahapan yang akan Pak Husnuddin sampaikan dalam pembelajaran nanti seperti apa? Baik, ini tahapan pembelajaran menggunakan model ya? Ya. Oke. Yang pertama adalah sama, kalau untuk tahapan secara keseluruhan itu mungkin ada pembukaan, tahapan inti dan penutup. Tapi di tahapan inti ini, di model inquiry learning ini sangat sistematis gitu ya tahapan saya. Yang pertama, siswa itu diberikan orientasi, artinya masalah nyata yang dihadapkan kepada mereka itu benar-benar terjadi pada mereka. Yang kedua, siswa ini akan merumuskan hipotesis sendiri. Jadi sebelum kita memberikan kepada mereka, mereka akan merumuskan sendiri hipotesisnya. Nah, setelah itu mereka bakal mengumpulkan data untuk menunjang apa yang mereka rumuskan hipotesisnya. Tapi kita sebenarnya kalau masalah ini kan mereka tidak tahu nih sebenarnya merumuskan hipotesis itu seperti apa. Tapi secara nggak langsung mereka tuh bakal melaksanakan itu gitu. Nah, setelah mereka mengumpulkan data, mereka bakal secara tidak langsung menguji hipotesis yang telah mereka rumuskan yang di awal, mereka menduga di awal, sehingga nanti di akhir mereka bakal mendapatkan sebuah kesimpulan tersendiri dengan masing-masing pemikiran sesuai dengan rumusan mereka. Tahapan yang sudah disampaikan tadi, ada persiapan secara tertulis tidak? Misalkan sebuah catatan kecil gitu. Nah, kalau untuk saya gitu ya, saya akan membiarkan kepada mereka untuk merumuskan sendiri, tetapi saya akan memandu. Nah, inilah enaknya inquiry learning gitu ya. Jadi mereka itu bisa mengeksplor dirinya, tetapi dengan koridor guru sebagai pemandunya. Jadi gurunya hanya memberikan clue-clue pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu bakal merumuskan sendiri. Mereka bakal mengumpulkan data seperti apa, mereka bakal menguji hipotesis seperti apa, sampai pada tahap menyimpulkan, mereka akan menyimpulkan sendiri. Tetapi ketika mereka mengalami kesusahan, akan dibantu dengan, bukan saya memberitahu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Kalau
tentang konten di materi ya, yang Pak Kusnudin anggap sulit ya, dan materinya itu apa kira-kira berdasarkan perkiraan saudara itu? Untuk di materi ini. Iya. Nah, kalau untuk di materi ini memang materi ini sebenarnya materi itu antara sulit dan tidaknya itu bergantung apa tujuan pembelajarannya gitu. Kalau di materi ini kita akan menguji tujuan pembelajaran tentang komunikasi siswa, komunikasi matematis siswa, maka ya kita ajarkan lebih ke fokus di situ gitu. Kalau materi tentang perhitungannya gitu, mungkin kita akan fokus di situ gitu. Nah, apa yang saudara harapkan kompetensi siswa yang dimiliki setelah mengikuti pembelajaran? Nah, yang saya harapkan adalah setelah mereka ini gitu ya, mereka itu ini materi ini adalah materi dasar di awal, sehingga bekal mereka nanti ketika mereka belajar di kelas 8. Di kelas 8 ini adalah lanjutannya adalah persamaan garis lurus. Tapi konsep awalnya mereka adalah kelas 7. Jadi harapan saya mereka di sini untuk perhitungan memang sedikit, tapi konsepnya ini adalah yang melekat pada mereka, yang akan mereka bawa di kelas 8 dan mereka dibawa di kelas 9. Jadi harapannya di sini memang mereka itu bisa menemukan sendiri sehingga mereka tidak lupa konsepnya. Untuk perhitungan itu bisa diasah sembari berjalan bukan di kelas 8, karena banyak perhitungan nanti di kelas 8 dan kelas 9-nya. Ada hal yang khusus nggak yang menurut Pak Kusnudin itu perlu dalam pembelajaran kali ini? Ya, jadi emang hal yang perlu kita tahu bahwa hal yang paling penting adalah kita bisa mendesain kelompok belajar mereka seefektif mungkin dari berbagai sisi gitu ya. Jadi kalau di sini memang saya masih menggunakan keterbutuhan akan kemampuan siswa yang heterogen. Jadi saya akan mengelompokkan mereka dengan siswa dengan kemampuan rendah, sedang, dan menengah itu ada di dalam satu kelompoknya seperti itu. Okay. Jadi saya tidak melihat bagaimana peningkatan. Kalau sebelumnya itu saya pernah kayak siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, rendah, saya setiap bagi-bagi setiap kelompok. Kalau ini lebih ke heterogen. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi perhatian khusus Pak Kusnudin dapat tercapai. Nah, nanti kita akan lihat observasi di kelas dan kita akan kembali, kita akan evaluasi di pasca observasi nanti ya, selama belajar Pak Kusnudin ya bersama kawan-kawannya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 7 sebelum belajar silakan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Siap. Silakan. Udah mulai. Selamat siang. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, luar biasa. Walaupun panas, ya mau istirahat, masih semangat kan? Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, good, hadir semua. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi baru terkait materi garis dan sudut. Sebenarnya materi ini adalah sebuah materi yang telah kita pelajari di SD harusnya, tapi kita ulang kembali dengan menemukan konsep yang lebih berguna nanti saat di kelas 8 sama di kelas 9. Sebelum belajar nih, kalian pasti mengetahui apa contoh dari sudut dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Papan?
Oke, papan tulis itu garis apa sudut? Sudutnya yang mana? Oke, ini sudut apa berarti? Oke, good, sudut siku-siku. Ada lagi contoh penerapan garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Apa? Ada lagi? Ada? Meja apa contohnya? Ada lagi enggak? Contoh penerapan garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Ada enggak? Baik, ternyata penerapan garis dan sudut dalam kehidupan sehari itu ada banyak. Nah, maka dari ini di penerapannya kita akan belajar konsepnya dulu sehingga nanti saat kalian lanjut di SMA, saat kalian nanti ingin menjadi seorang ahli teknik sipil atau ahli teknik geodesi yang bangun jembatan, konstruksi jembatan, nah itu akan menggunakan sebuah konsep garis dan sudut. Atau kalian membangun rumah juga seperti itu. Paham? Nah, oke. Selanjutnya adalah saya akan membagikan lembar kerja ini kepada kalian sehingga nanti kalian bisa terarah untuk mempelajari bagaimana garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya bagi kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2 ketuanya siapa? Revan atau Indra. Kelompok 3, where are you kelompok 3? Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 3. Ini kelompok? Oke, kelompok 4. Good. Nah, selanjutnya adalah silakan kalian tuliskan identitasnya. Di situ ada identitas nama kalian. Ditulis nama kelompoknya. Ya, silakan ditulisnya kelompok berapa dan namanya supaya nanti saya sudah pekerjaan. Baik, silakan ditulis lebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Usdulun sudah belajar di kelas ya Pak Usdulun ya tadi ya. Gimana pendapatnya, sudah memuaskan belum dalam pelajaran tadi? Alhamdulillah, untuk memuaskan sudah cukup memuaskan karena sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Proses pembelajaran tadi dengan perencanaan yang Pak Usdulun buat sudah sesuai ya? Persentase berapa persen kira-kira? Untuk proses pembelajarannya sudah sesuai gitu kan. Untuk seluruh pendahuluan, inti dan penutupnya sudah sesuai semua. Mungkin ada beberapa hal yang perlu di PR terkait di kegiatan evaluasinya gitu. Itu 90% sudah terlaksana dengan baik. Bisa nggak saudara menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam hati saudara itu? Baik, hal yang memuaskan adalah ternyata gitu kan, kalau seandainya anak itu kita pembelajaran dengan rencana yang matang, kita memilih dengan model dan pendekatan yang tepat untuk pembelajaran, mereka itu akan terbiasa menggali informasi dengan sendirinya gitu. Jadi kita itu hanya membimbingnya tanpa suka-suka kita memberikan tahunya, sehingga dia bisa mengeksplor dirinya gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sediakan. Tentang tujuan pembelajaran, kira-kira menurut saudara sudah tercapai belum? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran secara umum gitu ya. Ini belum melihat bagaimana nilainya mereka gitu. Secara umum sudah tercapai gitu. Karena mereka sudah bisa pada tahap menyimpulkan gitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana hasil mereka untuk prosesnya. Ada nggak yang menjadi kesulitan siswa? Nah, jadi kesulitan ada. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah disediakan itu sudah menuntun mereka untuk mencapai pada tahap kesimpulan. Tapi pada tahap kesimpulan mereka itu harusnya itu sudah bisa menyampaikan kesimpulan apapun, tapi mereka itu malu mengungkapkannya gitu. Nah, ini adalah PR kita, bagaimana hal yang sudah ada pada diri dia, kemampuan yang sudah ada, dan itu hampir semuanya benar, tapi mereka enggan untuk menyampaikannya seperti itu. Sekarang kalau saya balik, kesulitan saudara ketika pembelajaran itu? Nah, kesulitan saya adalah bagaimana saya harus membuat mereka gitu kan, untuk pembelajaran langkahnya sudah selesai semua, mereka sudah melewati itu semua. Bagaimana saya meyakinkan dia adalah apa yang mereka sampaikan pada tahap kesimpulan, apakah itu benar atau salah, itu hal yang biasa gitu. Sehingga nanti saya bisa mengevaluasi di refleksi akhir pembelajaran, di penutupnya seperti itu. Jadi harapan saya adalah apapun yang
terjadi ketika mereka sudah menguji hipotesisnya gitu kan, ya sampaikan saja, nanti ketika ada yang salah sehingga saya bisa menyampaikan di refleksinya gitu. Mungkin ada semacam kalau saya sudah pembelajaran gitu ya, evaluasi selanjutnya nanti saya akan sampaikan di situnya gitu. Ada saudara alternatif untuk mengatasi kesulitan saudara tersebut? Itu ya, alternatifnya adalah kan sudah pembelajaran gitu ya, nanti saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya bahwa ketika mereka mengungkapkan kesimpulan, sampaikan saja, nanti ketika benar atau salah ada momen di penutup untuk melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi, nanti siswa juga melakukan refleksi bersama seperti itu. Oke, berarti nanti kita sama-sama ya kita identifikasi hal-hal yang telah mantap yang sudah saudara sampaikan dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan ke depannya ya berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian apa nih harapan di pembelajaran berikutnya? Nah, harapan saya adalah ketika mereka sudah terbiasa dengan ini semua gitu ya. Jadi nanti ini kan ketika selanjutnya pertemuan selanjutnya dengan materi dengan tingkat kesulitan selanjutnya atau materi dengan membutuhkan media selanjutnya, mereka akan terbiasa mereka menggunakan media, tapi mereka tetap bekerja dengan sendiri gitu kan. Jadi guru hanya membimbing gitu kan. Jadi tapi yang menjadi PR adalah bagaimana merencanakan semua itu dengan baik gitu. Sehingga mereka walaupun bekerja sendiri mereka tahu langkahnya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Husnudin atas waktunya, merupakan suatu gagasan yang baik ke depan. Mudah-mudahan kita bisa tularkan dengan guru yang lain. Oke, Asli.